Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Amalia dengan NIM 2403010008. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Falak, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan, yang dimana materi ini selalu berkaitan dengan mata kuliah ilmu falak, karena dalam mata kuliah ilmu falak selalu berhubungan atau selalu membahas tentang benda-benda langit dan fenomena alam yang terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Saat bumi mengelilingi matahari dapat disebut sebagai revolusi bumi, dan saat bulan mengelilingi bumi dapat disebut sebagai revolusi bulan. Bulan, bumi, dan matahari bisa dalam keadaan posisi garis lurus. Posisi garis lurus dari ketiga benda langit ini dapat menyebabkan gerhana. Gerhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, pada waktu gerhana bulan. Cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang oleh bumi sehingga bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Umbra adalah wilayah paling gelap dari sebuah bayangan di mana sumber cahaya sepenuhnya terhalang. Sedangkan penumbra adalah wilayah di mana hanya sebagian sumber cahaya yang terhalang yang menghasilkan bayangan kabur namun tidak segelap umbra. Macam-macam gerhana bulan. Gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan tepat berada di bagian umbra atau pada bayangan inti. Ketika terjadi gerhana bulan total, bulan nampak berwarna kemerahan. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan berada di antara bagian umbra dan penumbra. Hal ini menyebabkan bulan terlihat sebagian atau terlihat separuh. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan tepat berada di penumbra. Inilah contoh gerhana bulan penumbra. Nah, mari kita perhatikan skema gambar gerhana bulan berikut, di mana gerhana bulan terbagi menjadi tiga: gerhana bulan penumbra, gerhana bulan total, dan gerhana bulan sebagian. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari pada siang hari terhalang oleh bulan sehingga keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Jika terjadi gerhana matahari, maka bayangan bulan akan mengenai bumi. Oleh karena bulan lebih kecil, maka jika terjadi gerhana matahari hanya dapat dilihat di tempat tertentu saja. Jadi, gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total dapat disebut juga sebagai gerhana matahari sempurna. Gerhana matahari total terjadi ketika bayangan inti umbra bulan jatuh ke bumi. Gerhana ini hanya terjadi di daerah permukaan bumi yang terkena bayangan inti bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Nah, inilah contoh gerhana matahari total. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi berada pada daerah bayangan penumbra bulan. Pada saat kejadian ini, masih ada matahari yang terlihat terang. Waktu berlangsungnya gerhana matahari sebagian lebih lama daripada waktu berlangsungnya gerhana matahari total. Hal ini
karena bayangan penumbra lebih luas daripada bayangan inti. Nah, ini contoh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika jarak bayangan bulan ke permukaan bumi berada di titik terjauhnya. Akibatnya, bayangan inti bulan tidak dapat mencapai bumi. Gerhana ini terjadi pada permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya bumi. Saat itu, matahari bercahaya berbentuk seperti cincin, sedangkan di bagian tengahnya terlihat kabur. Nah, ini contoh gerhana matahari cincin. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu pribadi Bapak Sabaruddin SHI MH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Falak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.